Oke, kebanyakan pria kalau berbicara tentang mimpi basah pasti akan selalu berkata itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Karena ini juga yang terjadi pada diri saya ya. Pertama kali dulu bermimpi basah ketika SMP itu sebuah pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya. Dan setelah mimpi basah, saya selalu berharap bahwa kapan yang mimpi basah lagi ya. Tapi gara-gara kecanduan PMO jadi intensitasnya berkurang meskipun juga kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu ya. Dan setelah umur 20-an, ketika saya masih juga kecanduan PMO, saya tidak pernah mengalami basah lagi. Dan berbicara tentang excitement mimpi basah, selalu terasa menyenangkan. Tapi ini berbeda dengan yang dialami oleh salah satu teman kita ya. Kemarin ada salah satu subscriber saya yang dia membagikan pengalaman dan mungkin bertanya, apakah ini normal atau tidak gitu ya. Jadi teman kita yang bernama Ajrialdi ini, dia bercerita bahwa dia itu udah berhenti PMO 1 bulan. Tapi dia selalu mimpi basah 8 kali dalam sebulan. Kurang lebih kayak seminggu 2 kali gitu ya. Dan ini dari yang kita tahu bahwa mimpi basah itu adalah hal yang menyenangkan. Kadang kita punya keinginan untuk nofap, untuk berhenti dari PMO, bukan nofap ya. Pokoknya berhenti dari kecanduan PMO gitu ya. Kita pengen mendapatkan sensasi mimpi basah itu lagi. Dan itu memang terbukti ya, bahkan di usia saya yang udah 3 bulan ini, saya juga masih sering ngalamin mimpi basah. Tapi intensitasnya tidak sesering dulu ya, mungkin 6 bulan sekali, 7 bulan sekali gitu ya, kalau misalnya benar-benar tidak dikeluarkan gitu. Dan ini problemnya adalah yang dialami oleh teman kita ini, dia jadi energinya berkurang, lesu, meskipun dia udah baca ayat kursi, pokoknya udah baca ayat-ayat pendek sebelum tidur, dia selalu mimpi basah. Dan ini udah mengganggu hidupnya. Dari apa yang kita tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang menyenangkan, sebuah kejadian yang menyenangkan, itu menjadi semacam momok baginya dan menjadi hal yang tidak ingin dilakukan, tidak ingin dialami oleh teman kita ini. Dan berbicara tentang trauma mimpi basah, saya pernah baca beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya juga mendalami tentang semen retention, terutama kan semen retention ini awal-awal setahu saya ya, awalnya itu kan dari India gitu ya, dimana memang ada sebuah praktisi yang bernama Brahma Cahya gitu yang mengharuskan untuk sebagai pria itu menyimpan vital fluidnya atau cairan vitalnya itu demi progres dari pria tersebut, demi hal baik, potensi terbaik bagi pria tersebut. Dan karena ini menjadi sebuah budaya yang sudah berkembang, sudah menjadi semacam apa ya, sekte atau ajaran gitu ya di India sana. Jadi banyak pria yang katakanlah remaja-remaja yang mimpi basah merasa bersalah dengan kejadian tersebut, dengan pengalaman tersebut. Mereka merasa telah membuang energinya, telah membuang zat yang paling berharga bagi tubuhnya, dan mereka merasa berdosa. Mereka merasa apa yang dialaminya itu adalah bukan sebuah hal kesenangan gitu ya, bukan sebuah seperti kebanyakan dari pria yang rasakan gitu ya, hal yang menyenangkan gitu ya. Mereka merasa melihat itu sebagai sebuah dosa, dan jadinya dampak buruknya mereka mau tidur pun jadi takut ngalamin mimpi basah, kemudian akhirnya mengganggu kehidupan secara kebugaran, secara fitnessnya, karena jadi tidurnya berkurang gitu ya. Ini terjadi di India, memang ada yang semacam apa sih namanya, trauma tentang mimpi basah. Nah, tapi ini bisa dijelaskan juga ya, bahwa sebenarnya mimpi basah itu bukan sebuah hal yang dosa atau tabu gitu. Ini secara spiritual dari Brahma Cahya tadi ya, itu bukan sebuah sin gitu ya, karena itu memang hal yang natural terjadi pada diri manusia, terutama ada pria yang sedang puber. Dan yang pernah saya baca juga, memang ketika mimpi basah itu mengeluarkan energi, adalah memang mengeluarkan energi yang memang seharusnya dikeluarkan, memang seharusnya dirilis gitu ya. Jadi that's okay, bukan sebuah hal yang sifatnya menjadi sebuah dosa tadi, menjadi semacam apa ya, momok bagi orang tersebut untuk tidur
dan takut mimpi basah. Karena ini berdampak sangat jangka panjang ya bagi pria-pria tadi. Alih-alih pengen bugar, tapi gara-gara jadi kurang tidur, jadi takut trauma tidur. Bisa aja loh trauma tidur, memang ada gangguan semacam itu. Terutama ketika saya pernah baca-baca juga, ada orang yang mimpi basah itu selalu ke arah hal-hal yang, saya katakanlah gini, orang itu straight, orang itu normal, tapi ketika mimpi basah, dia selalu, maaf, mimpi basahnya itu gay gitu. Sampai mimpi basahnya ada juga ceritanya mimpi basah kayak melakukan hubungan seksual dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan kakaknya gitu. Ada orang yang seperti itu. Dan itu memang tidak bisa dikontrol. Tapi kalau misalnya intensitasnya terus-terusan gitu, ini menjadi semacam momok tadi, menjadi orang tuh takut tidur. Ini bisa dipahami dengan apa yang disampaikan oleh teman kita ini ya. Kalau teman kita ini, dia mengeluhkan jadi energinya berkurang. Dan ini gak ada, saya berasumsi bahwa mimpinya normal-normal saja lah. Mimpinya bukan mimpi yang aneh-aneh gitu ya. Ya, bahkan bisa saja ya kalau misalnya mimpi basah tapi kita tidak mengingat mimpi kita. Ini bukan berarti saya adalah orang yang ngerti medis ya, tapi saya membaca dari sebuah website dari dokter yang namanya, wait a minute, nama dokternya adalah Dr. Vinayak Abot, seksologis. Ini pada pertanyaan dari 10 tahun yang lalu. 4 penyebab mimpi basah, nightfall gitu ya. Dan ini disebutkan penyebabnya diantaranya 4 major ya, 4 penyebab terbesar. Ini bisa disebabkan karena memang tidak ada kontak seksual. Wajar ya. Kalau misalnya Anda lagi sedang berusaha untuk berhenti dari PMO, Anda stop dari perbuatan masturbasi dan lain-lain itu ya, yang menyebabkan kita berejakulasi itu. Ini akan kecenderungan Anda mengeluarkan. Tentu saja ya. Dan ada juga karena penyebab lainnya adalah ketika Anda tidur, urin Anda pokoknya menahan pipis itu ya. Jadi memang itu bisa memicu jadinya mimpi basah. Dan alasan terbesar yang lain adalah ketika Anda tidur, Anda mengkurap gitu ya. Anda menggosok organ Anda pada spray, pada kasur Anda. Dan ini memang kebanyakan dari pengalaman saya juga. Biasanya saya mimpi basah kalau tidur saya mengkurap. Dan cara untuk menghindarinya ya tidurnya terlentang gitu ya. Kita membiasakan tidur terlentang. Dan memang kalau misalnya di agama kita ya, lebih baik kan tidur terlentang gitu ya, dan madep kanan, atau iya madep kanan kan kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Dan ini faktor terakhir yang mungkin ada terjadi pada teman kita itu. Faktor terakhir adalah karena lemahnya kondisi fisik dari seseorang. Mungkin overweight, mungkin berat badannya lebih gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan mimpi basah. Ada juga nih alasannya karena mungkin penggunaan alkohol dan rokok yang menyebabkan sering mimpi basah. Ini adalah 4 penyebab kenapa terjadinya mimpi basah. Saya akan menyematkan linknya ya di deskripsi kalau misalnya Anda mau baca gitu. Dan menurut saya kalau misalnya Anda itu selalu merasa bersalah, selalu merasa lesu tadi, ketika Anda sering mimpi basah, Anda tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada diri Anda. Alih-alih Anda stres, alih-alih Anda tidak bisa mengontrol, Anda fokuskan pada hal yang bisa Anda kontrol, yaitu persepsi Anda pada mimpi basah. Ya oke, misalnya Anda mimpi basah terus. Tapi ketika Anda menilai itu ada sebuah hal buruk, ya itu jadi hal buruk. Tapi ketika Anda berpikir itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang Anda adalah remaja, Anda adalah pria yang memang sedang berhenti dari kecanduan PMO. Mungkin kejadian yang kita selalu PMO itu selalu dikeluarkan secara PMO, ini menjadi semacam kayak tubuh kaget sehingga sering dikeluarkan gitu ya. Tubuh membutuhkan adaptasi di sini. Apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan itu bukan sebuah hal yang negatif.
Bahkan kalau misalnya berkata tentang banyak protein yang keluar dari sperma, dari air mani yang kita keluarkan, sebenarnya protein tersebut hanya berapa persen, nggak sampai signifikan gitu ya. Dan Anda bisa bisa mengganti spermanya, bisa mengganti protein yang hilang itu dengan makanan-makanan yang penuh dengan protein dengan sangat cepat, dengan sangat mudah. Nggak sampai, bahkan saya pernah baca pokoknya nggak sampai 10%, bahkan di bawah itu ya, protein yang hilang. Ya, sperma berapa sih itunya, ukurannya apa, gramnya itu. Anda bisa carilah, pokoknya tidak begitu signifikan dan itu bisa mudah digantikan. Setelahnya, selebihnya itu tergantung dengan mindset Anda. Kalau misalnya Anda berpikir Anda lemes, ya Anda akan jadi lemes. Tapi kalau misalnya Anda berpikir it's okay, Anda lanjut pekerjaan seperti biasa, tubuh akan beradaptasi. Kemudian, oke, itu bukan sebuah problem yang besar buat Anda. Lama-lama tubuh akan menyesuaikan dan semakin bertambah umur Anda, intensitasnya pasti akan menurun. Oke? Mungkin video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita itu. Semoga menjawab ya. Dan bagi Anda yang mungkin pengen melakukan digital detox selama 7 hari, silahkan download panduannya. Saya sudah membuat panduan berdasarkan pengalaman saya sendiri, download gratis di link yang sudah saya sematkan di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.